Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sallallahu wa sallim amri wa muqaddam lisani hadirin rahmatullah. Siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang Al-Quran menjawab serangan orientalis dan liberal. Sebelum itu tentu kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita sebagai umat Islam ini dianugerahi Allah dengan satu kitab suci yang abadi, yang final, yang kitab ini telah terbukti dalam sejarahnya itu tidak mampu digoyahkan. Sejak awal Rasulullah SAW diutus, Al-Quran bahkan telah menjadi dasar pijakan atau bahkan sumber kebangkitan Islam. Al-Quran lah yang mengubah cara berpikir bangsa Arab tentang diri mereka, tentang Tuhan mereka, tentang kehidupan mereka, tentang masa depan mereka. Kita tahu bahwa ayat yang pertama diturunkan, 5 ayat pertama adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini diturunkan kepada satu bangsa yang termasuk bangsa yang ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi bayangkan satu kaum bangsa yang ummi, yang tidak punya tradisi menulis, diturunkan satu ayat yang nanti mengubah kehidupan mereka, ayat yang nanti mengangkat derajat mereka dari bangsa Arab yang semula tidak dikenal di peta sejarah, di peta peradaban, tidak disebut zaman itu, nanti menjadi umat terbaik, umat yang paling kuat ini. Jadi menarik bahwa di tengah bangsa yang ummi diturunkan ayat Iqra, bacalah. Tapi bukan sekedar baca. Waktu itu banyak orang membaca. Bangsa Yahudi sudah membaca, bangsa Syria sudah membaca, bangsa Yunani sudah dikenal membaca. Tapi yang diperintahkan membaca kepada kaum muslimin waktu itu, melalui Rasulullah SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Kita tahu dalam waktu itu bangsa Arab itu sudah kehilangan gambaran tentang Tuhan yang benar. Allah namanya mereka pakai, nama ayah Rasulullah itu Abdullah, nama tokoh munafik di Madinah juga Abdullah. Tapi Allah dalam gambaran mereka itu hanya salah satu dari Tuhan-Tuhan mereka. Mereka punya Tuhan-Tuhan yang lain, makanya mereka disebut orang musyrik. Mereka menyebut Tuhan Allah. Bahkan Tuhan yang real di mata mereka adalah berhala-berhala, patung-patung. Jadi ketika dikasih gambaran oleh Al-Quran, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu yang bagaimana? Yang menciptakan. Bukan patung-patung itu. Patung-patung itu jelas dibuat, kan? Diciptakan. Itu bukan yang menciptakan. Itu sudah mengubah. Bukan itu Tuhan. Tapi Tuhan yang menciptakan. Alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
menciptakan manusia dari al-alam. Ini yang nanti waktu itu bangsa Arab belum bisa memahami al-alam itu apa. Sesuatu yang melekat. Nah, sekarang para ahli embriologi, ya, ahli kedokteran bisa memahami bahwa al-alam itu, ya, sesuatu yang melekat. Nah, ini jadi ayat Al-Quran ini betul-betul memberikan penjelasan bahwa manusia itu diciptakan. Nah, itu penting, ya. Karena Al-Quran itu sepanjang zaman, mulai diturunkan sejak zaman Rasulullah SAW sampai kiamat, Al-Quran itu berlaku. Dan ayat ini sekarang mengkritik paham dahriyun, ateisme, kan hilang dalam kurikulum pendidikan kita sekarang. Anak-anak kita SMP SMA diajari asal usul manusia. Lihat aja di buku-buku sejarah, ada nggak di situ Tuhan yang menciptakan? Nggak ada. Ini hasil evolusi, gitu loh, ya kan? Ya, jadi ini hasil evolusi dari makhluk bernama hominid sebangsa kera. Ini kurikulum resmi. Jadi kemarin saya menulis satu artikel waktu soal heboh kamus sejarah Indonesia, ya. Itu kamus sejarah itu tidak jadi kurikulum di sekolah. Kurikulum di sekolah kita saja sejarah manusianya salah. Nggak ada di situ sejarah manusia diciptakan, ya, nggak ada. Dari manusia purba, caveman, manusia tua, gitu ya. Itu yang disebut dengan Pithecanthropus erectus, itu hominid dari Jawa, ya. Dan itu yang disebut hominid sebangsa kera. Ya. Jadi hadirin sekalian, ini semuanya menurut buku sejarah itu keturunan monyet. Saya enggak, antum cuma, karena saya sudah protes berkali-kali, kita protes dan di majalah resmi kita pernah protes. Ya, saya sendiri yang datang ke Kemendikbud menyerahkan 2 jilid buku sejarah, ya, ke jubir Kemendikbud. Saya datang, saya serahkan 2 jilid buku sejarah kita, termasuk yang kita koreksi asal usul penciptaan manusia. Nggak dipakai sama sekali, Al-Quran nggak dipakai. Tapi percaya pada Profesor Mua dari Belanda. Dia teliti tulang, dia teliti betul tulangnya itu benar, tulangnya dia teliti. Tapi kok dari teliti tulang menyimpulkan asal usul manusia Indonesia dari kera, dari mana? Itu bukan empiris, bukan sains sebenarnya. Itu rekayasa, khayalan, spekulasi. Nah, ini sayangnya di situ masih diajarkan. Jadi apa tadi ya, kita kembali kepada bahasan kita tentang Al-Quran, ya, yang sepanjang zaman, ya, ini berlaku Al-Quran, mukjizat sampai akhir zaman. Di zaman bangsa Arab dulu, ya, waktu dulu ayat diturunkan, al-alam belum dipahami, ya. Tapi sekarang orang sudah makin paham apa itu al-alam. Khalaqal insana min alaq. Tapi yang penting itu khalaqal insananya. Tuhan tadi yang menciptakan manusia. Nah, itu yang mengubah cara pandang bangsa Arab. Itu sudah nanti berfilm, pandangan hidupnya bangsa Arab itu. Ayat berikutnya, ya, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhan itu yang mulia, karim, tentang konsep mulia. Al-Quran nanti memberikan konsep yang berbeda dengan gambaran orang Arab sebelumnya. Bagi mereka dulu, ya, mulia itu kalau mereka keturunan bangsawan, mulia kalau mereka pintar bersyair, selebriti kalau sekarang ini, mulia kalau mereka cantik, mulia kalau mereka itu punya banyak pasukan. Itu yang disebut VIP, ya, very important person. Manusia yang paling penting mulia itu di sini. Tapi mulia itu bukan itu. Mulia itu Allah yang maha mulia. Walau bukan akram. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan qalam. Nah, ini makin nggak paham orang jahiliyah.
Tuhan yang mengajar manusia. Ya, ini luar biasa. Bangsa Arab itu langsung berubah cara berpikirnya. Ini loh Tuhanmu itu ini loh yang menciptakan manusia dari hal-halang dan mengajar manusia dengan pola. Tuhan yang mengajar manusia. Allamal insana malam yang mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. Ini dahsyat, itu mengubah cara berpikir mereka. Jadi kalau kita ini mencari ilmu, ya, nanti didorong kita mencari ilmu dalam Islam. Mencari ilmu itu sangat mulia. Tapi ingat, mencari ilmu itu ada tujuannya. Mencari ilmu tidak asal baca, tidak asal iqra, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tujuan iqra itu apa? Mengenal Tuhanmu itu. So, kalau orang membaca tapi tidak kenal Tuhannya, dia jadi pintar, tapi perilakunya pasti seperti binatang. Itu disebutkan dalam surat Al-A'raf 179 ya. Walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ada manusia-manusia banyak nanti jadi penghuni neraka. Mereka punya mata, mereka punya akal, mereka punya pendengaran, tapi tidak berfungsi. Gak sampai mereka menemukan Tuhan. Kalau orang gak kenal Tuhannya, kehidupannya pasti seperti binatang. Ulaika kal an'am, bahkan akan lebih rendah, lebih sesat dari binatang. Karena ngeri. Jadi kalau manusia, ya, dia itu hidupnya seperti binatang, tapi dia punya akal. Dia akan menjadi penjahat yang lebih kejam dari binatang. Ya, kalau binatang itu jahat, itu ya contoh gini, harimau itu, dia kalau makan, dia itu makan satu aja, dia nggak nabung. Harimau itu nggak ada konsep apa namanya korupsi, ya dia makan satu saja. Nah kalau manusia, ya itu dia meskipun sudah kenyang, dia sudah korupsi apa beras, nggak puas, dia korupsi aspal, korupsi kabel, dia korupsi apa semen, ya dia tumpuk semua, dia lebih jahat. Manusia itu kalau sudah seperti binatang hidupnya, nggak ingat Tuhannya, apa yang dia cari? Hidupnya akan seperti binatang. Binatang itu apa sih? Nah, itu yang disebut dalam surat Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Ya, orang-orang kafir itu hidupnya senang-senang, makan-makan seperti makan-makannya binatang. Dia hidupnya hanya berputar-putar seputar syahwat. Nah, orang yang berputar-putar seputar syahwat inilah yang afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, kalau orang sudah hidupnya hanya mengejar syahwat, syahwat kekuasaan, syahwat harta, ya, syahwat perempuan, syahwat apa saja, apa hidupnya? Fa'adallahu ala ilmi. Allah akan menyesatkan dia. Ya. Wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Hatinya akan tertutup, ya, pendengarannya tertutup dan penglihatannya terhijab. Dia nggak akan mampu lagi mendengar kebenaran, ya. Dinasihati sudah nggak ada gunanya, dia sudah terserap oleh syahwat. Saya ingin menggambarkan bahwa inilah Al-Quran Karim, ya. Ketika turun waktu itu mengubah cara berpikir bangsa Arab. Mereka tahu untuk apa mereka hidup. Mereka tahu siapa dirinya. Mereka tahu dari mana mereka berasal. Mereka tahu untuk apa ya mereka hidup di dunia. Dan mereka tahu setelah mati mau kemana. Dan mereka tahu siapa Tuhan. Mereka tahu bagaimana menyembah Tuhannya. Mereka tahu tentang siapa yang harus dimuliakan. Ya, kalau dulu mereka memuliakan orang-orang yang faktor duniawi, kemudian mereka memuliakan orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang kedua itu tadi, keunikan dari Al-Quran. Al-Quran itu sesuai dengan tugas Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan diutus
untuk menyempurnakan misi kenabian. Beliau mengibaratkan misi beliau seperti batu bata terakhir yang menyempurnakan bangunan kenabian. Makanya isi Al-Quran ini juga mengkoreksi agama-agama kepercayaan yang menyimpang dari ajaran para nabi, yaitu ajaran tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa ijtanibut taghut. Ya, surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, dan sungguh telah kami utus untuk setiap kaum ada rasul. Apa tugasnya? Menyeru pada masyarakat an ibudullaha wa ijtanibut taghut, agar menyembah Allah saja. Sampai Rasulullah secara khusus utus, qul ya ahlal kitab, katakan wahai Muhammad, ya katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, kaum Yahudi Nasrani. Rasulullah diperintahkan khusus pada kaum Yahudi Nasrani. Untuk apa? Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawain. Mari kita bersepakat untuk satu kalimat yang sama. Apa satu kalimat yang sama? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, ini tugas yang berat. Maka Al-Quran itu banyak sekali isinya koreksi. Satu-satunya kitab suci di dunia yang memberikan koreksi secara mendasar terhadap ajaran Yahudi dan Kristen itu hanya Al-Quran. Nah, yang jadi masalah kitab Yahudi Kristen nggak bisa koreksi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu datang belakang mengoreksi kitab yang sebelumnya. Gitu. Nah, mereka nggak bisa koreksi Quran, mereka datang duluan. Misalnya dalam agama Kristen, ajaran paling dasar dalam agama Kristen, dia disebut dengan kekristenan atau Christianity. Itu kalau punya dua ajaran. Itu dia disebut kekristenan. Christianity dua, satu apa? Crucifixion, dua resurrection. Satu penyaliban, dua kebangkitan. Makanya hari raya terpenting dari kaum Kristen itu kekristenan itu apa saja, baik Katolik, Protestan, Lutheranisme dan sebagainya, semua harus percaya mengenai ajaran inti kekristenan adalah bahwa Yesus itu mati di tiang salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Itu intinya. Kalau ajaran itu tidak ada Kristen. Ya, seperti Islam, ajarannya apa? Syahadat. Intinya itu. Syahadat dibuat, tidak ada Islam. Ya. Jadi, Al-Quran turun ayat yang mengoreksi ajaran yang paling dasar. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ya, An-Nisa 157. Wa ma qatalu, mereka itu enggak pernah membunuh Nabi Isa. Wa ma salabu, dan mereka enggak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi seseorang diserupakan kepada mereka. Tegas sekali. Artinya apa? Ya, Al-Quran memberikan koreksi yang paling dasar. Hadirin sekalian, ideologi bangsa Yahudi yang paling kuat sampai sekarang itu adalah ideologi rasisme. Bangsa Yahudi itu mengaku sebagai bangsa pilihan Tuhan satu-satunya. Dan Al-Quran mengoreksi. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Al-ayat. Ya, jadi katakan dia orang-orang Yahudi, jika kamu mengaku sebagai kekasih Allah satu-satunya, ya maka inginilah kematian. Ya, kamu orang-orang yang benar. Jadi ideologi bangsa Yahudi itu apa? Nahnu awliya'ullah min dunin nas. Kami ini bangsa pilihan Tuhan, kekasih Tuhan satu-satunya. Gak ada manusia yang lain. Itu ideologi mereka mengatakan nanti we are the chosen people. Sampai sekarang tahun 75 Majelis Umum PBB menetapkan Zionisme sebagai satu bentuk rasisme. Tahun 55 Konferensi Asia Afrika di Bandung, kita sudah memutuskan waktu negara-negara Asia Afrika ini
KAA, Organisasi Afrika itu jiwa KAA di Bandung tahun 65 itu jiwa anti Zionisme. Maka tahun 62 waktu Asian Games kan Israel nggak boleh atletnya ikut berlatih di Jakarta, ditolak. Ya. Tahun 61 Bung Karno membubarkan Freemason, Lions Club, Rotary, membubarkan Bung Karno tahun 61. Setelah beroperasi selama 200 tahun. Freemason masuk Indonesia itu tahun 1762. Jadi sebelum Revolusi Amerika 1776. Ya, nanti menyebarkan liberalisasi dan lain-lain itu dari Freemason, liberty, equality, fraternity. Nah, ini yang kedua, ini sifat Al-Quran saya lihat, ini memberikan koreksi. Yahudi, Kristen, orang musyrik, makanya bangsa Arab marah. Ya, Al-Quran dari awal sudah diserang, diserang. Siapa yang nyerang? Pertama nabi-nabi palsu. Orang-orang Arab ngerti bahwa Al-Quran ini tanzilun min rabbil alamin. Ya, wa ma huwa biqauli sya'ir wa ma huwa biqauli kahin. Al-Quran ini bukan puisi, bukan apa? Mantra, ya, dukun. Qaul kahin itu kata-kata dukun, mantra, bukan. Al-Quran bukan itu. Orang Arab paham. Tapi waktu itu muncul nabi palsu yang terkenal kan Musailimah al-Kadzdzab. Dia nabi palsu ngaku dapat wahyu, bikin Quran tandingan pertama itu. Musailimah itu bikin Quran tandingan, surat-suratnya dimirip-miripin. Kalau di Quran ada surat Gajah, Al-Fil, dia juga bikin surat Al-Fil. Ya, kalau kita apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa salah alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalu kasih makbul. Ini puisinya, sastranya kan kelihatan ya dari sini. Musailimah nggak mau kalah, dia bikin surat tandingan, surat Al-Fil. Ya, dia bilang begini, mudah-mudahan nggak salah ingatan saya. Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal-fil. Tahukah kamu apakah gajah itu? Lahu darabun wabil. Dia punya darabun wabil apa? Ekor ya, belalaian ekor. Wa khurtum tawil. Jadi ekor yang pendek ya, wabil. Wa khurtum, jadi kata Musailimah ini apa? Wahyunya katanya, Quran palsunya apa? Musailimah gajah. Apakah gajah itu? Ya. Tahukah kamu apakah gajah itu? Dia punya ekor yang pendek. Wabil itu apa? Tahu dia? Buruk itu. Danabun wabil, wa khurtum tawil, dan dada yang panjang. Gak berpengaruh, gak ada pengaruh. Jadi waktu itu gak ada orang Arab ya menyerang meragukan Al-Quran karena puisinya siapa? Itu nabi-nabi palsu. Maka akhirnya mereka perangi habis. Nah nanti saya lihat ya di sini saya gambarkan ada program liberalisasi Islam di Indonesia. Itu ada 3. Satu, liberalisasi di bidang akidah kan, yaitu melalui penyebaran paham pluralisme agama. Ini pun nanti juga pakai Quran juga, dilegitimasi dengan ayat Al-Quran ya. Bahkan sudah ada beberapa disertasi doktor tentang pluralisme. Yang kedua, liberalisasi konsep paham dan tafsir ini. Kemudian yang ketiga, liberalisasi syariat Islam, perombakan Islam, ya, kemudian melegitimasi kerusakan akhlak nilai hukum barat. Ini kita lihat. Nah, khusus dekonstruksi dan desakralisasi Al-Quran. Ini program liberalisasi. Apa paham mereka? Al-Quran bukan kitab suci. Ya. Kemudian Al-Quran bukanlah makna min Allah, tapi kata-kata Muhammad. Padahal ini keyakinan kita. Ya, ini paling dasar termasuk Al-Quran itu lafdz wa makna min Allah. Al-Quran itu kalam Allah dan tidak ada kata-kata
Rasulullah SAW tercampur dalam Al-Quran. Gak ada redaksi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah rekayasa politik Utsman. Kemudian Al-Quran produk budaya Arab. Al-Quran masih meninggalkan masalah mendasar, maka mereka perlu mengusulkan ini. Sudah dijalankan proyeknya, membuat edisi baru Al-Quran, namanya edisi kritis Al-Quran. Nah, karena Al-Quran dianggap bukan kitab suci, ya, sudah ada di Indonesia ini. Saya belum menemukan di dunia yang lain. Ya, di dunia, hanya di Indonesia kasus-kasus menginjak mushaf Al-Quran terjadi bahkan di beberapa kampus Islam di Indonesia. Ini kasus di Sumatera Barat tahun 2015 yang lalu. Seorang dosen ya di kelas menginjak mushaf Al-Quran di depan mahasiswa ya, dalam proses program filsafat ilmu 1 April 2015. Dan akhirnya dosen ini surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan sejenisnya kapanpun dan dimanapun. Untuk itu saya mohon maaf. Ya kita ya dimaafkan, mau diapain lagi? Cuma terpikir gak ada orang Islam ninja Al-Quran. Dan ini bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada namanya edisi kritis Al-Quran. Jadi menurut penulis ini masalahnya dia dosen ulumul Quran yang menulis ini. Dosen ulumul Quran ya yang menulis ini. Jadi dia menganggap ada Al-Quran perlu diedit lagi yang sekarang ada. Silakan ini dijawab oleh sahabat saya Dr. Umi Soeharto untuk mengingatkan penulis ini bahwa gak benar yang Anda kerjakan. Anda hanya akan sia-sia karena melanjutkan proyek orientalis yang dulu ingin membuat Quran tandingan. Dulu zaman Rasulullah sudah ada yang membuat Quran tandingan, nggak ada. Ya. Terus nanti mulai tahun 750 Masehi ada tokoh Kristen namanya Yahya ad-Dimashqi. Ya. Itu juga tercatat pertama dia menyerang Al-Quran, menyerang Rasulullah. Nanti dilanjutkan lagi oleh Abdul Masih Al-Qibli. Saya bacakan, saya belum masukkan ke file ini. Pertama, John of Damascus, Yahya ad-Dimashqi. Dia seorang tokoh Kristen di Syria 750 Masehi, menulis Muhammad sebagaimana telah disebutkan menulis banyak cerita bodoh. Dia mulai menyerang. Jadi selalu nanti kaum Yahudi Nasrani ini sejak tahun 750 Masehi. Ya, Rasulullah itu wafat 632 Masehi. Ya, saya nanti mulai menyerang. Kemudian tahun 873 ada tokoh Kristen yang lain namanya Abdul Masih Al-Qibli yang menulis begini: orang yang percaya bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan adalah tolol. Muhammad sama sekali tidak membawa mukjizat sebagai Nabi Musa yang membelah laut dan Kristus yang menghidupkan orang mati serta menyembuhkan penyakit kusta. Selalu muncul serangan Al-Quran. Kemudian tahun 1094 lahir seorang misionaris namanya Peter the Venerable yang menulis begini: Al-Quran tidak terlepas dari para setan. Setan telah mempersiapkan Muhammad, orang yang paling nista, menjadi antikristus. Setan telah mengirim informan kepada Muhammad yang memiliki kitab setan atau diabolical scripture. Martin Luther lahir 1483, tokoh Protestan. Nah, dia juga menulis setan itu adalah penulis Al-Quran. Kata Martin Luther, Al-Quran mengajarkan kebohongan, pembunuhan, dan tidak menghargai perkawinan. Al-Quran berbohong karena menolak kematian Yesus dan bukan Yesus sehingga diajarkan dalam Bible. Jadi mereka ini shock. Kok ada kitab yang mengoreksi ajaran mereka yang paling dasar tadi? Maka kalau mereka menuduh pasti ini bikinan setan. Cara-caranya dulu kasar. Nah, mulai kemudian para orientalis berubah. Tokoh yang penting dalam perubahan studi Quran namanya Abraham Geiger, seorang tokoh Yahudi.
Dia lahir 1810, meninggal 1874. Dr. Abraham Kuyper menulis buku berjudul What Did Muhammad Borrow from Judaism? Apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi? Dan seterusnya nanti banyak studi-studi Quran di Barat kan tadi nyerang Quran secara kasar, Quran itu karangan setan, gak ada pengaruhnya, gitu ya. Terus mulailah mereka buat studi-studi, pusat-pusat studi Quran di Jerman, di mana-mana juga, dan bahkan mereka belajar Al-Quran serius. Mereka belajar bahasa Arab, tokoh-tokoh mereka sampai ada belajar di Al-Azhar kayak, ya. Nanti namanya Theodor Goldeke, di kawannya, seluruh guru-gurunya, yang menulis buku Geschichte des Korans, ya, dan lain sebagainya. Nah, para orientalis ini menyerang terus Al-Quran ini. Nah, orang-orang Nasrani seperti yang di Indonesia beredar, ini buku nggak resmi, tapi beredar di tangan ke tangan, ditulis oleh Dr. Anis Soros, ya, ditulis untuk kalangan sendiri. Sama juga intinya, mereka mengatakan Quran itu karangan Muhammad. Ya, Dr. Anis Soros mengatakan begini, bacaan umatku, setelah mempelajari Al-Quran, saya berpikir bahwa kitab ini disusun dengan cara sebagai berikut. Muhammad mengumpulkan prosa dan syairnya, kemudian mencoba mengedit dan mempersiapkannya sebelum diterbitkan untuk berjaga-jaga apabila dia tiba-tiba meninggal dunia. Nah, ini contoh. Jadi, nah inilah yang kemudian studi-studi orientalis ini pun tidak banyak berpengaruh. Ya. Nah, yang jadi masalah kemudian, ya, kita mengirimkan sarjana-sarjana kita belajar kepada orientalis Al-Quran tadi, yang pusat-pusat studi Quran. Nah, sejak itu pikiran-pikiran orientalis mulai masuk ke negeri kita. Terjadilah kasus-kasus seperti itu, ya, yang tadi. Kalau yang dosen di Sumatera Barat tadi menginjak, ya, muskafnya, ini ada dosen di Surabaya, ini ramai karena di majalah Tantra, Musafini, ada dosen yang selalu menginjak kata Allah. Pikirannya sama, Quran itu tidak suci. Quran yang suci di lauhil mahfuz. Quran itu produk budaya. Ya, dia bilang begini. Maka Quran tidak suci. Yang sakral adalah kalau secara substantif. Apa yang dilakukan kemudian? Dosen ini selalu menuliskan lafaz Allah pada salin kertas sebesar telapak tangan dan menginjaknya dengan sepatu. Jadi dia berulang kali kalau kuliah itu nulis lafaz Allah kemudian diinjek-injek dengan sepatu. Nah, ramai lah di media massa, akhirnya bisa jadi diskors, tidak boleh mengajar 6 bulan. Tapi kasus begini nggak berhenti sebenarnya. Ini yang muncul di media massa, menginjak Al-Quran, menginjak lafaz Allah, ya. Muncul lagi di tesis master, ya. Nanti ada disertasi segala macam. Nah, dia sama judulnya ini. Ini sekarang Indonesia sudah jadi doktor, bahkan sekarang dosen, ya, dosen ilmu Al-Quran di satu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi Islam. Tesis masternya ini menggugat otentisitas wahyu Tuhan. Ya, dia bilang begini, tanpa menegasikan besarnya peran yang dimainkan Mushaf Utsmani dalam memastikan kesatuan, kita terlebih dulu menempatkan Mushaf Utsmani itu setara dengan teks-teks lain. Dengan kata lain, mushaf itu tidak sakral dan absolut, melainkan profan dan fleksibel. Yang sakral dan absolut hanyalah kesatuan yang terdapat di dalamnya yang masih dalam proses perjalanan. Mulai, ya. Nah, 2003 sudah muncul. Ini sekarang pemimpin redaksinya sudah jadi guru besar di Arab Saudi yang nulis jurnal ini, ya. Jadi masa waktu terbitnya masih S1 Fakultas Syariah. Ya, nah sekarang dia sudah di 2003. Sekarang dia sudah jadi profesor di Arab Saudi. Ini judulnya Kritik Quran. Jadi mulai orang Islam belajar kritik kitabnya sendiri. Nah, judul-judul artikelnya seperti itu. Quran perangkap bangsa Quraisy. Pembukuan Quran oleh Usman, sebuah fakta kecelakaan sejarah. Kritik ortodoksisme yang mempertanyakan ketidakkreatifan generasi pasca Muhammad. Ini nggak pernah terpikir ada
mahasiswa Fakultas Syariah, ya, seperti benci betul dengan para sahabat Nabi. Yang Rasul sendiri sebut khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu zamanku, sebaik-baik generasi itu generasi sahabat itu. Ya.